Bahaya, Yunani mendadak kerahkan pasukan tempur ke dekat Turki. Kini Yunani makin berani, tapi Turki lakukan hal ini. Di tengah memanasnya konflik sengketa maritim di Laut Mediterania Timur, Yunani kembali berulah. Negeri para dewa itu terciduk mendadak mengerahkan pasukannya ke sebuah pulau dekat dengan Turki. Kegiatan pengerahan pasukan ke pulau bernama Karada terekam dalam siaran resmi yang ditayangkan TRT dilansir Viva Militer Jumat 11 September 2020 kemarin. Militer Yunani mengirim pasukannya menggunakan kapal cepat berukuran kecil. Tak cuma itu saja, sebuah banteng pertahanan ternyata juga sudah dibangun antara tentara Yunani di pulau itu. Pengerahan pasukan ini bisa membayangkan Turki, sebab lokasi pulau Karada cuma berjarak sekitar 2,4 km saja dari daratan Turki. Sebelumnya Yunani juga telah mengerahkan pasukan ke Pulau Meis. Pengiriman pasukan dilakukan secara tersembunyi dengan menggunakan kapal penumpang umum. Sejauh ini belum ada keterangan resmi yang disiarkan militer Yunani dan juga belum ada reaksi apa-apa dari Turki. Pengerahan pasukan ke pulau ini diprediksi bakal memicu konflik meruncing dan perang semakin berpeluang besar pecah. Sebab saat ini Turki sedang melunak. Mereka mau mengikuti arahan North Atlantic Treaty Organization atau NATO untuk melakukan dialog dengan Yunani agar konfrontasi senjata tak terjadi di Laut Mediterania Timur. Untuk diketahui, situasi di Laut Mediterania Timur memanas setelah Turki memindahkan pasukannya dari Laut Hitam ke perairan itu. Pemicunya Turki marah besar atas perjanjian batas maritim yang secara sepihak disepakati Yunani dan Mesir. Turki tak terima dengan hasil kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat Yunani dan Mesir, sebab sebelum ada perjanjian itu Turki sempat meredakan ketegangan di Mediterania dengan menunda eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navteq di selatan dan timur Pulau Castellorizo, Yunani. Turki menunda semua aktivitas seismik untuk menghargai penolakan yang dilayangkan Yunani terkait zona ekonomi eksklusif. Namun setelah Yunani dan Mesir menandatangani perjanjian ZEE, Turki juga nekat melanjutkan survei dengan kembali melayarkan kapal Oru Grace dengan dikawal kapal-kapal perang. Sementara itu, pasca konferensi tingkat tinggi Med7, Italia memastikan diri mendukung Yunani dalam perlawanan terhadap Turki. Setelah Prancis, Turki juga harus menerima kenyataan harus berhadapan dengan Italia yang tadinya justru mendukungnya. Meski demikian, Presiden Recep Tayyip Erdogan sama sekali tak gentar dan kembali memberikan pernyataan keras. Dalam berita Viva Militer sebelumnya, Italia di bawah komando Perdana Menteri Giuseppe Conte menyatakan dukungannya terhadap Yunani. Conte menganggap Turki melakukan klaim sepihak dan harus dihentikan. Pernyataan Conte itu menjadi sorotan sebab pada akhir Agustus 2020 lalu Angkatan Laut Italia Marina Militari sempat mengikuti latihan gabungan bersama Angkatan Laut Turki di Laut Mediterania Timur. Akan tetapi Italia justru berbelok arah dan malah memilih menjadi lawan Turki. Erdogan tahu persis Yunani akan didukung sejumlah negara Uni Eropa. Presiden berusia 66 tahun itu juga sudah mendengar kabar bahwa Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis sudah berjumpa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas lebih lanjut perihal konflik wilayah dengan Turki. Pertemuan Mitsotakis dengan Macron juga dikabarkan membahas pembelian alat utama sistem persenjataan untuk memperkuat armada tempurnya. Yunani disebut akan membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale dan kapal perang jenis fregat dari Prancis. Respon keras kembali dilontarkan Erdogan, tetapi kali ini ia punya cara yang unik.
Dalam akun Twitter pribadinya, Erdogan mengunggah sebuah video yang berisi pernyataannya saat masih menjadi wali kota Istanbul. Apa yang diucapkan Erdogan kala itu seakan pas untuk menanggapi tekanan dari Yunani dan sekutunya. Ada hidangan yang disajikan di meja untuk para serigala. Apakah Anda ingin memakan kami? Kami terlalu besar, Anda tidak akan berhasil. Anda tidak bisa memakan kami, bunyi pernyataan Erdogan. Sementara itu, Macron sendiri memprediksi bahwa Turki nantinya akan mendapat dukungan dari Rusia. Dalam kacamatanya, Macron melihat ada permainan yang dilakukan Turki dan Rusia yang tampak di front Suriah dan Libya. Menurut Macron, Erdogan memanfaatkan sejarah Kekaisaran Ottoman untuk merealisasikan ambisinya itu. Mediterania kami hari ini adalah teater konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Libya. Permainan hegemoni kekuatan sejarah yang berusaha untuk mengguncang seluruh wilayah dan peran Rusia serta Turki menjadi perhatian kami, ujar Macron. Sementara itu, posisi Turki dalam konflik wilayah dengan Yunani sepertinya akan semakin terdesak, sebab pasca konferensi tingkat tinggi Med7 di Korsika, bukan cuma Prancis yang mendukung Yunani, melainkan Italia juga menyatakan diri akan berdiri di belakang Yunani. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dikabarkan berjumpa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas perkembangan konflik dengan Turki. Yunani juga disebut berencana akan membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale dan kapal perang jenis frigate dari Prancis untuk memperkuat armada perangnya. Sementara itu, Prancis di bawah komando Macron sudah mengambil langkah sebagai bukti dukungannya kepada Yunani. Armada tempur Angkatan Laut Prancis dikerahkan ke Laut Mediterania Timur, tempat konflik berlangsung. Dalam armada perangnya, Prancis diperkuat oleh adanya kapal induk tenaga nuklir Charles de Gaulle dengan status siap perang. Ternyata bukan cuma Prancis yang akan membantu Yunani andai konflik dengan Turki berujung perang. Italia di bawah komando Perdana Menteri Giuseppe Conte menegaskan posisinya dalam solidaritas kepada Yunani dan Siprus. Solidaritas Roma dengan Yunani dan Siprus akan menghadapi tindakan sepihak dari Turki. Ketegangan di kawasan Mediterania Timur telah menjadi perhatian kami semua, ucap Conte dikutip FIFA militer dari Pentaposat Gatma. Pernyataan Conte disebut menjadi sorotan, sebab pada akhir Agustus 2020 lalu, Angkatan Laut Italia Marine Militare sempat ikut bergabung dalam latihan perang dengan Angkatan Laut Turki di Laut Mediterania Timur. Saat itu, Angkatan Laut Italia mengerahkan kapal perusak ITS Duran de la Penne untuk ikut ambil bagian dalam latihan dengan nama Operasi Navtec. Kapal perang Duran de la Penne bahkan terpantau tengah berjalan beriringan dengan dua kapal frigat Angkatan Laut Turki, TCG Göksu dan TCG Fatih. Saat itu ada dugaan bahwa Turki memang berkoalisi dengan Italia untuk menandingi kekuatan tempur Yunani yang didukung Siprus dan Prancis. Tapi setelah muncul pernyataan dari Conte, Italia justru akan berbalik melawan Turki. Ada apa sebenarnya?